berjumpa kembali di dalam acara Sabda Anak Rohani, dan berkenaan dengan bulan Desember, bahwa bulan Desember adalah bulan yang menjadi suatu momen terbesar bagi orang-orang percaya, khususnya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang namanya bulan Desember selalu orang-orang percaya memperingati hari yang namanya hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus tidak lepas dengan yang namanya 1. Kandang, 2. Lampin, 3. Palungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk anak-anak generasi sekarang, yang namanya palungan itu seperti apa? Pasti banyak yang tidak ngerti. Ya, yang namanya lampin itu seperti apa? Mungkin juga banyak yang tidak ngerti. Ya, kalau tisu banyak yang ngerti. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Ya. Kita akan baca di dalam ayat ini, ya. Mulai ayat yang ke-8, judul di atas Gembala-gembala dan Malaikat. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Sampai di sini dulu. Nah, kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan acara ini. Kami menaikkan syukur kepada Bapa di surga. Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya gembala ternak itu kalau mendengar kata palungan, pasti tempatnya itu ada di kandang. Ya, kalau mendengar kata palungan berarti tempatnya ada di kandang. Nah, para malaikat yang menjumpai gembala-gembala ini, ya saya katakan para malaikat, karena dalam acara selanjutnya, dalam ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa ayat yang ke-13 dikatakan, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa malaikat itu menjumpai para gembala yang sedang menggembalakan domba, menggembalakan ternaknya di padang. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara, kalau gembala-gembala itu mencari kota Daud, ya, kota Daudnya mungkin gampang dijumpai, kota Daudnya mungkin gampang diketemukan, tetapi untuk mencari seorang bayi, ya, yang lahir itu ada di mana, pasti mereka akan mengalami kesulitan. Nah, di Bethlehem itu, saudara, di daerah sana itu yang namanya ternak, itu bukan setiap satu rumah punya ternak tempat masing-masing, tidak. Tetapi dalam satu kota itu ditempatkan satu ternak. Ya, ada ternak kambing, ada ternak sapi, ada ternak domba, dan yang lain-lainnya dikumpulkan menjadi satu tempat. Nah, oleh sebab itu malaikat berkata, ya, ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, para gembala-gembala ini untuk mencari palungan tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena hanya satu tempat. Ya, dia mencari, oh, palungan berarti kandang. Dia harus mencari yang namanya kandang. Nah, kandang itu banyak pada waktu itu. Tetapi ada satu tanda di mana seorang bayi yang lahir itu. Pastilah kalau kandang-kandang yang lainnya itu semua gelap, semua kotor. Ya, tetapi satu kandang ini beda dengan kandang-kandang yang lainnya. Bedanya apa? Satu, pasti tempat itu sudah dibersihkan walaupun itu kandang. Kedua, tempat itu ada terangnya karena ada seorang bayi yang lahir di kandang itu. Maka pastilah ada terang. Nah, ketika para gembala-gembala ini menjumpai satu tempat yang terang dan bersih, disitulah bayi Sang Juru Selamat ada di situ. Kenapa? Karena tempat itu telah disediakan oleh sang pemilik penginapan. Alkitab mengatakan, ketika Yusuf tidak mencari tempat penginapan, karena dia mau mendaftarkan dirinya beserta dengan istrinya sebagai keturunan Daud. Karena saking banyaknya peserta yang mendaftarkan di kota itu, sampai-sampai tidak ada tempat. Tempat itu habis. Sudah tidak ada tempat. Hanya tinggal satu-satunya, kalau mau ya kamu tinggal di kandang. Kandanglah satu-satunya yang bisa kamu tempati. Itu sudah pilihan terakhir, saudara. Nah, akhirnya Yusuf dan Maria, ya sudahlah. Mungkin karena sudah capek dalam perjalanan jauh, seorang yang sudah hamil tua, ya, mereka naik keledai dalam perjalanan jauh, ya, dari Nazaret ke Bethlehem itu perjalanannya jauh. Ya, Alkitab mengatakan dalam peta itu sekitar 11 mil. Ya, 11 mil itu, kalau 1 mil itu 1,5 kilo, ya berarti tinggal ngitung kira-kira 1,5 kilo kali 11 naik keledai orang yang sudah hamil tua. Berarti saya sangat letih sekali, saudara. Oleh sebab itu, satu-satunya tempat yang dia bisa tempati adalah kandang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa harus di kandang? Bukan kebetulan, bukan tidak ada maksud, bukan tidak ada tujuan. Bukan tidak ada tujuan, sangat bertujuan sekali, saudara. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus itu dikatakan Kristus itu Tuhan. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lah kalau dia itu lahirnya di kota Daud, di istana, di kota Daud istana, para gembala pasti tidak bisa datang ke kota Daud itu. Kenapa? Karena kota Daud itu letaknya ada di tengah-tengah kota Bethlehem.
Nah, sedangkan para gembala-gembala ini, mereka adalah masyarakat kecil, sangat sulit untuk datang ke kota Daud. Nah, tidak ada kata kebetulan. Sekali lagi, Tuhan punya maksud. Sebagai wujud pribadi, seorang pribadi Allah yang menjadi manusia, sikap kerendahan hatinya sebagai seorang pribadi, seorang raja, seorang juru selamat, dia Allah yang menjadi manusia, ingin berjumpa dengan semua orang, baik dari rakyat, masyarakat, ke kalangan, golongan menengah, ke bawah, paling bawah sekalipun, bahkan golongan menengah ke atas sekalipun. Tuhan mau berjumpa dengan umatnya. Nah, itu sebabnya saudaraku, sekali lagi tidak ada kebetulan kalau Yesus itu lahir di kandang. Ya, Alkitab mengatakan ayat yang ke-15, ya, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tepat sekali malaikat Tuhan memberikan satu alamat yang jelas kepada para gembala. Ya, tidak sulit para gembala mencari sang juru selamat yang baru lahir. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, ya. Ke depan tadi sudah saya katakan. Kenapa? Karena alamatnya, tandanya, 1, kain lampen, 2, palungan. Kain lampen itu tempatnya ada di belakang, bukan di meja makan, bukan ada di depan di ruang tamu, sangat dekat dengan yang namanya kandang. Maka para gembala tidak sulit untuk menjumpai Maria dan Yusuf. Ya. Lalu ayat 17 berkata, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ya. Saudaraku, ada satu perbedaan. Maria dengan kebanyakan orang ada satu perbedaan. Kalau orang kebanyakan mereka heran, tetapi Maria tidak heran. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah diberitahukan oleh malaikat Tuhan jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir. Maria tidak heran, tetapi menyimpan di dalam hati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari hari ini. 1, Tuhan rindu untuk berjumpa kepada setiap umatnya, tanpa memandang golongan, ras, kedudukan, derajat, pangkat. Siapapun dia, Tuhan mau. Di dalam Natal tahun 2020 ini, Tuhan rindu supaya setiap orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, berbicara tentang lampen dan palungan. Lampen itu dikatakan oleh Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata bahwa kesalehan kami itu hanya seperti kain lara, seperti kain kotor di hadapan-Mu Tuhan. Jadi kain lampen ini, saudara, yang biasa dipakai untuk membersihkan sesuatu. Ya memang bersih.
Tapi kain lampen ini harus dilengkapi dengan yang namanya firman yang hidup. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena setiap perkataan yang kukatakan kepadamu. Jadi firman hidup, firman yang menjadi manusia, yang dibungkus dengan lampen inilah yang mampu membersihkan setiap hati manusia berdosa. Karena tidak ada satu manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia manusia diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, orang percaya bukan hanya sekedar heran. Mungkin kita melihat mujizat yang terjadi, tanda-tanda heran yang terjadi. Tidak cukup kita hanya heran, tetapi kita mendengar, menyimpan di dalam hati. Karena firman yang berkuasa yang menyelamatkan, firman yang kita terima di dalam hati kita adalah firman yang menyelamatkan. Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, Dialah juru selamat. Dia yang menyelamatkan setiap kita orang yang percaya. Ya, korbannya di atas kayu salib ini Golgota mampu menyelamatkan kita. Siapapun kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan mau berjumpa dengan kita tanpa terkecuali. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, yang telah datang ke dunia ini menjadi seorang manusia. Bahkan Engkau terbaring di atas palungan, dibungkus dengan lampen sebagai tanda kerendahan hati-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami punya Tuhan, kami punya Allah yang penuh dengan kerendahan hati. Bahkan Engkau berkata, marilah kepada kami semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berdoa buat beberapa anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat, persoalan masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari. Bapa, dalam sehari-hari mereka banyak mengalami problem. Tuhan firman-Mu berkata, mari Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu, berikan kelegaan kepada mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan kesejahteraan, berikan keselamatan kepada setiap mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan atas kami. Haleluya.